Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Garut dengan fasilitator Bapak Zulharnudin dan pengajar praktik Ibu Agustina Mulyani akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai observasi coaching supervisi akademik. Saya Hoirunisa dari SLB Negeri Garut Kota. Dan saya Rini Atika dari SMP 1 Lewigo. Dan saya Elisul Astuti dari SDN 3 Mekarsari. Saya Ari Lutfi Nurdiansa dari SDN 1 Cirapuhan. Saya Herul Anwar dari SMK Negeri 6 Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng hatur nuhun. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam Bu Nisa. Apa kabar Bu Elis? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Elis, sesuai rencana hari ini Bu Elis akan melakukan proses coaching, benar ya? Iya benar. Baik Bu Elis, namun sebelum melakukan proses coaching, terlebih dahulu saya akan melakukan praobservasi. Nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, saya akan melakukan pengamatan. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana respon dari coachee, apakah sudah sejalan dengan pertanyaan Ibu. Dan Ibu mohon nanti jangan lupa ya, ketika melakukan proses coaching jangan lupakan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu? Iya boleh. Baik Ibu, nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, Ibu akan menggunakan rubrik apa kalau saya boleh tahu? Apakah alur tinta atau yang lainnya? Iya, nanti saya akan melaksanakan sesuai dengan alur. Baik, nanti ketika pelaksanaan coaching, kalau begitu saya akan melakukan pengamatan menggunakan alur tirta. Apakah Ibu nanti memberikan pertanyaannya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya Bu? Kemudian nanti ketika Ibu akan melakukan proses coaching, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang saya akan kembangkan ada tiga. Yang pertama itu hadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang membuat kepada coach. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang bobot. Betul ya Bu? Ya. Nah, di antara ketiga kompetensi inti itu, adakah yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi hal yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang Baik, jadi ada 2 kompetensi inti yang akan lebih spesifik Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah Ibu, kalau saya boleh tahu, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu itu apa ya dalam proses coaching ini? Jadi ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari praktek coaching ini, saya akan melakukannya dengan coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahan. Baik, berarti tujuan dari coaching ini nanti Ibu ingin coaching mendapatkan solusi secara mandiri ya atas permasalahannya tanpa intervensi ataupun judgement dari Ibu. Baik Ibu, kalau boleh tahu nanti yang akan jadi coachingnya siapa ya Bu? Ya, nanti saya akan melaksanakan praktek coaching dengan rekan saya, Kak Ari. Oh, yang guru kelas 6 itu ya Bu? Iya. Oh, boleh dipanggil sekarang Pak Arinya? Silahkan masuk Pak Ari. Oh, waalaikumsalam Pak Ari. Ya, selamat datang Pak Ari. Baik Ibu, kalau begitu Ibu silahkan boleh memulai proses coachingnya. Ya, baik Ibu, terima kasih.
Apa kabar Pak? Baik Bu. Wah, tidak seperti biasanya nih Pak. Ada apa nih? Kelihatannya Bapak terlihat kebingungan, terlihat dari wajah Bapak. Maaf nih Bu ya, mengganggu waktu Ibu sebelumnya. Oh iya, terlihat ya Bu, dari wajah saya lagi bingung. Iya, tidak apa-apa, tidak mengganggu. Iya, Bapak kelihatan bingung Pak. Ada apa ya Pak? Begini Bu, saya ingin bertukar pemikiran dan mencari solusi secara kolaboratif dengan Ibu. Jadi saya punya permasalahan ya yang saya hadapi di kelas 4. Saya akan mengajar di kelas 4 ya Bu. Iya, boleh Pak. Semoga saja saya dapat membantu Bapak. Walaupun terkadang saya juga masih memerlukan pandangan dari teman lain dari pemikiran saya. Tapi semoga saja pemikiran itu bisa sejalan dengan Bapak. Terima kasih sebelumnya ya Bu. Begini Bu, siswa kelas 4 itu kan dulunya pas lagi kelas 1 dan 2 nya itu lagi pandemi ya, COVID-19. Jadi dulu itu belajar daring. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang belum bisa membaca. Oh, jadi seperti itu ya Pak permasalahannya. Bisa Bapak contohkan lebih spesifik lagi permasalahan yang Bapak hadapi seperti apa? Bisa Bu. Contohnya misalkan ketika saya memberikan tugas atau pembelajaran ya di kelas, beberapa siswa ini lama sekali Bu mengerjakannya, malahan sampai tidak selesai. Apalagi ketika saya kadang kan kalau di SD itu soalnya itu didiktekan, saya juga mau mengetes gitu ya bagaimana siswa itu membaca. Mereka sama sekali tidak bisa menuliskannya Bu. Oh, berarti ada beberapa siswa di kelas Bapak yang belum lancar membacanya. Seperti itu Pak? Iya betul. Jadi saya bingung Bu ya ketika ingin menyampaikan materi atau pembelajaran. Karena kan materi di kelas 4 itu cukup tinggi. Jadi perlu kemampuan membaca yang lumayan lah ya. Jadi saya bingung juga Bu itu ya bagaimana cara mengatasinya. Berarti kejadian ini muncul setelah COVID-19 yang dimana siswa itu kurang perhatian dalam proses belajar selama COVID. Betul Bu, jadi sepertinya betul ya kurang perhatian ketika pembelajaran daring. Kan dulu pembelajaran daring di SD itu kita kebanyakan tugas Bu pembelajarannya, tidak seperti kalau sekarang kan Zoom gitu. Kalau di SD mungkin tidak Zoom seperti itu karena keterbatasan alat mungkin ya Bu, mungkin seperti itu. Kalau guru-gurunya sih insya Allah ada, tapi kita juga melihat dari sisi siswa. Jadi yang memungkinkan itu lewat grup WA, kemudian kita memberikan tugas seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang maksimal lah Bu untuk kelas 1 dan kelas 2 apalagi. Nah, apakah Bapak itu pernah mencoba mengatasi permasalahan kayak Pernah saya pernah mencoba melatih membaca beberapa anak tersebut. Caranya saya itu dulu dengan jam tambahan Bu setelah jam pulang sekolah. Namun itu menurut saya kurang efektif Bu, karena siswa yang saya latih itu mungkin kadang tidak mau gitu. Kadang dia tuh seperti bosan itu, dari pagi sampai siang sudah belajar, saya kasih jam tambahan lagi. Yang lainnya temannya pulang, dia belum pulang gitu. Bahkan orang tuanya pun ada yang protes ketika saya memberikan jam tambahan kepada anak tersebut. Ya, betul sekali Pak. Jadi kalau kita terlalu banyak memberikan tugas ya, jadi siswa itu terasa bosan. Apakah Bapak pernah selama ini memberikan tugas yang sedikit dan menarik bagi Bapak? Oh iya benar Bu, saya belum pernah berpikir sampai ke sana Bu. Jadi mungkin ya nanti kalau tugasnya saya berikan dengan dulu sebelumnya kan saya memberikan tugas itu dengan buku tema. Nah mungkin kalau sekarang bagaimana buku temanya itu Bu diganti dengan buku bacaan atau bacaan-bacaan yang siswa minati. Seperti misalkan contohnya siswa itu minat dengan sepak bola, nanti saya kasih buku teks atau itu tentang sepak bola supaya lebih disukai oleh siswa. Dan mungkin saya pemberian tugasnya sedikit-sedikit tapi rutin seperti itu Bu ya.
benar sekali apa yang dikatakan Kak. Baiklah, jika begitu berarti saya tidak harus cepat-cepat ingin bisa ya si anak itu, tapi mungkin sedikit demi sedikit. Misalkan latihan membacanya itu bagaimana kalau misalkan saya Bu memberikan satu paragraf di sekolah, nah nanti setelah lancar di sekolah saya PR-kan ke orang tua, nanti si siswa itu melatihnya juga satu paragraf itu di rumah, dan itu dilakukan setiap hari mungkin ya Bu ya, secara rutin. Itu sudah cocok sekali Kak. Nah Bu, kalau nanti saya menggunakan satu lagi nih, tadi kan pakai bahasan yang dimiliki siswa ya. Sekarang kalau pembelajaran juga digabungkan dengan aplikasi yang ada di gadget, itu aplikasi membaca ataupun permainan-permainan di gadget, apakah bagus Bu? Apakah menurut Bapak dalam penggunaan gadget ini dapat meningkatkan motivasi atau semangat siswa dalam belajar membaca? Saya kira bisa Bu, karena dengan adanya permainan atau aplikasi yang ya pokoknya itu Bu ya, yang berkenaan dengan gadget atau dengan HP, anak itu lebih antusias seperti itu Bu ya. Mungkin penggunaan gadget ini tidak setiap kali atau tidak setiap hari itu dilakukan, tapi hanya selingan saja, misalkan dalam satu minggu itu cuma 1 atau 2 kali saja. Oh baik, kalau itu yang bisa dapat kembangkan, silakan Bapak coba, dan saya yakin Bapak pasti bisa. Baiklah Bu, insya Allah saya akan mencoba terapkan metode melatih membaca dengan sesuai minat baca dan dengan latihan yang sedikit-sedikit namun secara rutin ya, seperti itu Bu ya kesimpulan tadi pelatihannya ya Bu. Mungkin juga diselingi dengan permainan atau aplikasi dari gadget seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah, boleh saya tahu kapan Bapak akan menerapkannya dan bagaimana konsep ini dalam penerapannya itu seperti apa Pak? Baik Bu, saya akan mencoba menerapkan ini langsung saja ya Bu pada pertemuan berikutnya, karena cukup mudah, saya rasa cukup mudah ya untuk mempersiapkannya. Pertama-tama mungkin saya akan mengidentifikasi dulu Bu ya minat siswa, yaitu minatnya di mana. Ketika setelah ketemu minatnya di mana, kemudian saya akan menyiapkan bahan bacaan sesuai minat siswa tersebut, dan saya akan mencari dulu ya aplikasi atau permainan-permainan di gadget itu ya Bu, supaya siswa tidak bosan. Kemudian saya juga akan berkoordinasi atau mengkomunikasikannya dengan orang tua perihal melatih siswa itu di rumah juga. Jadi di sekolah dilatih, kita juga di rumah dilatih, supaya sinkron ya antara guru dan orang tua seperti itu. Baik Pak, semangat, semoga berhasil ya Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Insya Allah saya akan setelah ini juga membuat tabel kemajuan siswa, supaya nanti kita terlihat ya siswa itu bagaimana perkembangannya, dan mungkin bisa ada coaching lagi selanjutnya Ibu. Ya, sama-sama Pak. Siap Pak, nanti saya tunggu ya proses pembelajarannya, hasil pembelajarannya. Semoga berjalan juga dengan lancar. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eli, selamat telah menyelesaikan proses coachingnya dengan sangat baik. Setelah melaksanakan coaching, mohon izin kita akan melakukan sedikit diskusi ya Bu terkait coaching yang sudah Ibu laksanakan tadi. Bagaimana Bu tadi hasil proses coachingnya, berjalan lancar? Alhamdulillah tadi ketika saya melaksanakan praktek coaching dengan Pak Ari, alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan. Alhamdulillah, saya turut berbahagia ya sudah berjalan dengan lancar. Tapi saya akan memberikan sedikit pertanyaan, diskusi saja begitu ya Bu, boleh ya? Iya, boleh. Yang pertama itu apa sih yang sudah Ibu dapatkan saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan oleh Ibu? Iya, tadi selama saya melakukan praktek coaching, saya menggunakan alur kita. Jadi alur kita itu yang pertama itu menanyakan tujuan, lalu identifikasi, dan juga
bagaimana aksi dan juga tanggung jawab seperti itu. Kemudian saya juga menggali kompetensi dan potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Seperti itu. Baik, Bu Elis ya, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, sesuai dengan apa yang sudah amati, tadi saya lihat ada beberapa catatan ya Bu. Ibu berhasil menanyakan tujuan kepada coaching dan berhasil dijawab dengan baik juga. Kemudian Ibu juga berhasil mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Keren sekali. Kemudian Ibu juga menggali potensi yang ada pada coaching dan mengarahkan coaching secara mandiri untuk menemukan alternatif solusi atas masalah yang sedang coaching hadapi. Saya juga tadi mengamati bahwa Ibu berhasil mengarahkan coaching untuk menemukan rasa tanggung jawabnya untuk mau berkomitmen atas rencana aksi yang akan coaching lakukan. Nah, saya juga tadi sudah mendengar dan mengamati percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus pada apa yang ingin Ibu kembangkan. Ibu tadi sudah menerapkan prinsip coaching, hadir secara penuh atau present, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan kata kunci dan mengembangkan proses kreatif. Luar biasa sekali Bu, saya sangat salut dengan apa yang sudah Ibu lakukan hari ini. Mudah-mudahan ke depan Ibu bisa lebih sukses lagi melaksanakan proses coachingnya dan diberikan kemudahan dalam berbagai kegiatan selanjutnya. Ya, terima kasih banyak. Satu lagi, boleh ya Bu? Iya Bu, rencananya Bu ya ke depan jika Ibu akan melaksanakan proses coaching lagi, hal apa yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan untuk kedepannya itu saya lebih mempelajari mengenai alur kita ini supaya nanti ketika praktek coaching lagi bisa berjalan lebih baik lagi. Baik, berarti Ibu ingin lebih dalam lagi melaksanakan alur Tirta ya pada proses coaching. Kalau tadi Ibu sudah yang lebih spesifik yaitu kemampuan mendengarkan aktif atau kehadiran penuh, mungkin ke depan Ibu bisa lagi meningkatkan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu ya, atau kemampuan yang lainnya, karena secara keseluruhan saya rasa Ibu sudah sangat baik melakukan proses coaching. Baik Ibu, saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita bisa melaksanakan proses coaching dengan lebih